Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Bunda-bunda? Ibu? Gimana nih? Kok lemes belum sarapan? Kalau gimana? Kalau sarapan sama Bu? Sama ya, Masya Allah. Jadi memang perjuangan seorang ibu untuk sampai di tempat kajian jam 8 tuh saya yakin ya, luar biasa ya. Ada ibu mungkin ketawa-tawa nanti iya Bu ya. Rumah harus disiapin lebih dari biasanya ya, masak lebih cepet ya, ngantar anak lebih cepet ya, sama Bu ya. Jadi semoga Allah limpahkan pahala yang besar buat kita semua ya Bu ya, dengan kerepotan kita pagi ini gitu ya untuk hadir di majelis ilmu hari ini. Perkenalkan saya Sarah, mungkin sudah pernah ada yang pernah bertemu saya, ada juga yang belum. Saya rumahnya di Pakem ya, jadi saya senang kalau kesini sekaligus jalan-jalan. Biasanya saya cuma mainnya di atas terus. Dulu waktu ngisi di sini saya masih hamil anak ketiga, alhamdulillah sekarang sudah 3 putranya. Kemudian saya sebagai seorang istri, ibu dan juga part-timernya sebagai dosen gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Bu? Tentang memaknai kembali hidup ya. Oh, benar, susah-susah mikirin hidup Bos gitu ya. Jalanin aja tiap hari, bangun tidur, sampai tidur lagi. Bosan ya Bu, nanti rutinitasnya begitu aja. Nah, pernah nggak sih bunda-bunda, ibu-ibu gitu ya kesini merasa capek gitu, lelah, jenuh ya, jenuh karena kok gitu-gitu aja gitu ya. Nah ya Bu, misalnya apa nih, peristiwa atau kejadian yang menimpa kita, misalnya apa, kena macet, tapi kalau di Jogja jarang macet ya Bu, apalagi macet ya, oh saya tinggalnya di utara ya Bu, mohon maaf ya. Macetnya taunya cuma Sabtu sama Ahad pas orang kusir ke Kaliurang, selebihnya nggak pernah kena macet ya. Mohon maaf kita beda planet kayaknya ya. Macet atau misalnya anak yang kita kasih tahu kok ya susah gitu nurutnya gitu, atau suami naruh handuk di kasur gitu, atau saya ke belakang lama banget gitu ya. Nah, gimana Bu gitu rasanya? Apa yang dirasakan? Misalnya kena macet terus mau telat, mau kajian ini tapi telat banget nih, gimana? Apa yang dirasakan? Deg-degan ya, misalnya kita mau check in pesawat gitu, apa perasaannya? Terusung, gelisah gitu. Nah, tapi Bu, sebenarnya peristiwa atau kejadian yang menimpa kita itu sebenarnya cuma peristiwa. Dia tuh netral sampai kita memberi makna di dalamnya. Misalnya nih tadi ya, kita mau ngejar pesawat ke sana, mana namanya? Bandara baru tuh? Iya ya? Iya. Itu kan jauh banget ya dari sini ya. Kalau dulu sini deket banget ya Bu. Iya, 10 menit juga sampai. Harusnya udah berangkat nih, tapi karena sesuatu hal yang masih di jalan, kita telat. Check-in-nya sudah mau tutup gitu. Pasti rasanya apa Bu? Takut ketinggalan pesawat, ya kan? Takut uangnya hilang. Jadi rasanya kan kesel gitu ya, marah. Bisa-bisa kita langsung marahin anak kita, kamu sih tadi siapinnya lama, malah nyalain orang gitu ya. Jadi ada rasa gelisah di situ, ada rasa marah juga mungkin. Nah, jadi kita tuh gelisah dulu, marah dulu, atau memberi makna dulu terhadap macet itu. Ya, kenapa kita tuh marah atau gelisah? Karena kita takut kehilangan uang misalnya, atau takut ketinggalan pesawat. Berarti kan kita kasih makna dulu dong ke kejadian itu. Ya kan, kita sendiri misalnya kemarin yang anak-anaknya mungkin ujian atau lulus SD, SMP atau masuk perguruan tinggi, ternyata nilainya jelek gitu. Kita marah dulu sama anak gitu ya, kok gini sih nilainya, nanti gimana, kok nggak dapat SMP yang bagus dong, atau kuliah yang bagus dong, kok anakku nggak kurang pinter sih gitu. Baru kita merasa sedih. Jadi kita beri makna dulu, baru kita ada perasaan muncul di sana. Betul Bu? Setuju nggak? Jadi kita pasti punya memaknai dulu,
ini kalau nilai anakku jelek berarti anakku kurang belajar nih, atau memang dia nangkapnya susah ya, atau ngeyel nih. Berarti kan kita kasih makna dulu, baru kita jadi marah sama anak kita, ya kan? Gak mungkin nilai jelek langsung marah, pasti ada persepsi kita di otak kita, betul? Nah, bisa di ini ya Bu, setuju ya Bu? Jadi peristiwa dan kejadian itu kita maknai, baru ada hasilnya, entah kita marah, entah kita itu sebel gitu. Nah, jadi seperti saya peristiwa kejadian tuh ya netral aja gitu, tinggal bagaimana kita memaknainya. Ibu-ibu ingat ya, ada kecelakaan pesawat Lion Air yang ke Pangkal Pinang ya Bu ya. Nah, ada satu orang yang tidak jadi naik pesawat itu karena kena macet. Nah, mungkin waktu kena macet itu kan wah, marah ya. Pernah ketinggalan pesawat nggak Bu? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya pasti ada rasa marah di situ. Tapi setelah dengar berita itu apa Bu? Bersyukur. Ya, jadi kan marahnya tuh sebenarnya karena memaknai kejadian, kenapa kok macet ya? Aku jadi ketinggalan pesawat. Akhirnya setelah tahu Allah selamatkan dia dari musibah, jadinya syukur. Malah ya, jadi kita tuh udah seuzon sama Allah, kenapa sih aku dikasih ujian ini, kenapa sih pakai telat segala gitu, kenapa misalnya anakku nilainya kok jelek. Tapi setelah tahu hikmahnya baru astagfirullahaladzim, maaf ya Allah ya. Pernah gitu Bu? Ya. Ya, karena kita salah memberi makna, jadi kita tuh buru-buru menyimpulkan. Ya, buru-buru menyimpulkan, wah anakku nggak pinter gitu ya. Oh suamiku tuh nggak paham, aku udah capek dari pagi sampai sore ngurus rumah. Ya, kita tuh buru-buru memberi makna, jadinya kita stres, overthinking ya. Dikritik sedikit sama temannya, kamu kok gemukan, langsung overthinking ya. Cerita sama suami, masuk itu tuh masa aku gemukan ya. Itu karena terlalu berusaha memaknai gitu loh, padahal ya mungkin dia biasa aja, emang kita lebih gemuk gitu kan, saya belum turun gitu ya. Ya masih surplus ya gitu. Jadi karena kita apa ya, kalau seorangnya udah gampang ngasih makna sama suatu kejadian, ya kita overthinking sendiri, betul ya. Jadi jangan-jangan dia tuh nggak suka sama aku, jangan-jangan aku nih memang orangnya nggak asik, wah pokoknya memaknai sembarangan gitu ya. Akhirnya kita sendirian capek. Jadi kalau masalah macet itu ya Bu ya, tadi contohnya ada Pak siapa namanya, Pak Sony ya, selamat dari kecelakaan pesawat karena dia macet. Tapi yang terkena musibah itu mungkin juga ada hikmahnya. Mungkin Allah wafatkan saat itu karena kalau hidup misalnya tidak wafat, dia akan tergelincir dalam maksiat. Nah, pasti ada hikmahnya di situ. Nah, insya Allah ada hikmahnya, selamat. Nah, jadi tadi ya, karena kita buru-buru memberi makna, maka ya jadi marah lah, jadi salah, reaksinya salah. Yang harusnya nggak marah bisa jadi marah. Nah, misalnya apalagi nih Bu, bisnis jatuh, ada sini mungkin yang bisnisnya jatuh atau kehilangan harta benda ya. Saya pernah tuh laptopnya dicuri orang gitu ya, pernah. Nah itu terus kita wah marah nih, kok ada pencuri sih atau copet sih, atau misalnya wah bisnisku kok bangkrut sih. Nah mungkin Allah ingin kita tuh muhasabah diri, mungkin ada akad yang batil, mungkin kita masih terikat riba gitu ya, atau kita zolim sama karyawan gitu loh. Jadi jangan menyalahkan Allah gitu loh, kenapa nih bisnisku bangkrut gitu ya. Atau saya sakit apa Bu kira-kira? Kalau sakit, kita dikasih ujian sakit gitu, insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa. Jadi sebenarnya peristiwa dan kejadian itu tuh ya takdirnya Allah, dan itu kodonya Allah, itu netral. Tinggal kita bagaimana memaknai kejadian tersebut gitu. Setuju ya Bu? Nah, jadi kejadian dan peristiwa ketika kita masukkan makna itu bisa kita, wah ini musibah nih, musibah besar nih, atau malah bisa kita bilang wah ini berkah ini. Ya kayak Pak Sony ketinggalan pesawat.
Awalnya wah musibah ini, aku kehilangan uang, tapi setelah tahu hikmahnya, wah ini berkah, Allah selamatkan aku. Nah gitu kan, itu kan sebenarnya kejadiannya tidak berubah kan Bu. Yang berubah hanya bagaimana kita memaknai kejadian tersebut. Jadi kalau Allah itu tidak memberi sesuatu yang kita minta atau memberi sesuatu yang kita tidak suka, bukan Allah itu benci, tetapi Allah itu hanya ingin kita tahu atau mengerti hal yang memang perlu kita mengerti gitu loh ya, ada sesuatu di balik itu gitu. Nah jadi itu contohnya tentang musibah ya atau ujian ya yang membuat kita capek banget ya. Pernah nggak Bu merasa berat gitu loh, di titik dimana ujian itu terasa sangat berat? Pernah Bu? Kok di mana nih ya? Berarti nggak pernah lewat ujian ini. Kayak di surat Ad-Duha ya, Wad-duha wal laili idza saja. Nah di sini tuh lail itu kayak malam yang gelap gulita gitu loh, sudah kayak malam gerhana lagi, bener-bener gelap gitu. Nah hidup kita juga mungkin pernah di posisi itu dimana kita tuh merasa gelap semuanya ya. Pernah ya Bu kita di posisi itu. Nah, kalau orang itu salah memaknai ujian itu, maka reaksinya juga bisa salah, bisa sampai apa Bu? Menyerah. Apa Bu kalau manusia sudah menyerah sama hidupnya, apa sih yang bisa dilakukan Bu? Itu ya. Banyak sekarang mahasiswa di Jogja bunuh diri ya Bu ya. Ada yang loncat dari hotel, ada yang gantung diri di kos, ada yang satu keluarga loncat juga gitu ya. Itu karena sudah menyerah ya, salah memaknai ujian itu ya. 1 bulan itu bisa sampai 110 orang bunuh diri loh Bu di Indonesia. Ini kita di Indonesia loh ya, bukan di Korea Selatan, Jepang. Kalau itu orang tinggi, ternyata di Indonesia juga banyak. Di Jogja aja sudah rasanya banyak ya, para pemuda itu ya, dari. Nah, karena kita tuh salah memaknai, salah persepsi, maka reaksi kita juga salah. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam memaknai sebuah kejadian atau peristiwa, atau kita harus hati-hati dalam memaknai hidup itu, gitu. Nah, jadi sebenarnya hidup itu apa sih maknanya? Rena Bu, kenapa Allah itu menciptakan kita? Saya pakai contekan Bu, ya dosen jadi suka lupa ya contekan. Nah, di surat Al-Mulk ayat 2 ya, 29 ya, pasti sering ibu-ibu baca atau anak-anak yang lebih mujaah ini sering dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata ya. Artinya apa Bu? Ya, yaitu yang menciptakan maut ya, kematian dan wal hayata, dan juga kehidupan untuk liyabluwakum. Nah, di sini kuncinya untuk menguji kamu. Nah, jadi maknanya memang hidup ini ujian. Kalau nggak mau diuji lagi berarti nggak usah. Wah, itu sendiri yang ngomong Mas. Jadi kalau masih mau hidup ya harus mau nggak mau ya terima ujian gitu kan. Ya kalau nggak ujian berarti ya udah selesai hidupnya ya. Nah, liyabluwakum ya, situ kata kuncinya. Ayyukum ahsanu amala ya. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wawal Azizul Ghafur, dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi memang ujian hidup ini ya. Kaya itu ujian, miskin itu ujian, sehat itu ujian, sakit juga ujian. Jadi sebenarnya semuanya ujian. Yang kaya diuji apakah menggunakan hartanya dengan baik gitu ya, tidak sombong. Kan susah Bu menjaga hati, susah nggak Bu? Misalnya harus beli apa gitu, susah jaga hati. Yang miskin juga ujian juga, bagaimana dia bisa bersabar, tidak terjerat misalnya pinjol gitu ya. Itu juga sama-sama ujian. Dan Allah itu tahu benar pundak siapa yang diberi ujian apa. Saya punya ujian, oke. Ibu, Ella juga punya ujian. Emang kita mau bakar? Kan enggak. Jadi Allah tuh paling tahu kapasitas pundak kita masing-masing.
Jadi jangan enak ya itu hidupnya, coba aku nih gini-gini. Wah, kita kan nggak tahu Bu ujian dia apa gitu. Jadi jangan sosok nantang ujian orang gitu ya. Belum tentu ujian dia kita bisa menghadapi ujian tersebut ya. Kalau misalnya kita wah Allah tuh kalau gitu sih ujianku berat banget, berarti kita meragukan kehebatan Allah yang tahu kapasitas kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Saya dulu pernah waktu anak satu masih tinggal di Balikpapan ya, saya punya ART dari Jogja ya. Di sana selama setahun udah seneng kan Bu, saya kan juga kerja gitu ya. Tiba-tiba biasa kalau lebaran kan balada ART gak balik gitu ya. Ya Allah saya tuh susah banget rasanya ya. Tapi ya ternyata setelah dijalani, oh bisa kok gitu. Ya bisa kok nggak pakai Mbak gitu. Ternyata saya malah lebih banyak skillnya ya, masak ya ngomong anak gitu. Jadi jangan meremehkan diri kita sendiri gitu loh, karena Allah tuh tahu benar kapasitas kita ya. Jadi gitu ya Bu ya, janganlah kita tantang-tantang barter ujian gitu ya. Saya juga gak mau ya Bu ya, karena memang sudah ditakar masing-masing oleh Allah ya. Itu masalah ujian. Nah ada juga ya hadis dari Rasulullah SAW ya, beliau bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela atau ridho ya, maka baginya ridhonya, ridho dari Allah. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Jadi sini Rasul bersabda, besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Jadi semakin kita tuh merasa cobaannya itu semakin berat, Allah sudah siapkan pahala yang besar di ujungnya, gitu ya Bu. Atau belum ada yang merasa cobaannya besar, jangan nantang juga ya Bu ya. Jangan kita nantang juga gitu ya. Jadi ada pahala yang besar di cobaannya. Saya sebagai dosen tuh suka bikin soal 1-5 gitu misalnya. Bobotnya beda-beda. Mungkin yang nomor 1 bobotnya cuma 20%. Nomor 2 bobotnya 30%. Kira-kira nilainya yang lebih banyak yang mana? Berarti nomor 2 ya, karena bobotnya 30%. Soalnya lebih susah yang mana? Nomor 1 atau nomor 2 kan? Itu sama. Jadi logikanya seperti itu. Semakin besar cobaan, Allah sudah janjikan pahala yang lebih besar juga gitu. Nah, itu ya. Kemudian terus kalau kita sudah tahu nih maknanya hidup ini, wah berarti hidup ini memang ujian gitu ya. Sampai nanti kita sampai di ajal kita memang ujian hidup ini. Terus apa dong harusnya reaksi kita terhadap ujian itu? Apa ada peristiwa? Sabar betul ya. Sabar klise gitu ya. Memang sabar itu susah Bu, cuma 5 kata ya. Lumayan 5 kata, 5 huruf ya, tapi susah. Saking susahnya tuh orang juga tahu kalau kita ini susah untuk sabar, sampai diulang-ulang Allah di Al-Quran sekitar 90 kali ya, Masya Allah ya. Memang kita tuh susah disuruh sabar ya. Padahal sabar itu, orang yang sabar itu dapat pahala tanpa batas ya. Ada di surat Az-Zumar ayat 10 ya. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Nah, di sini dilanjutkan innama, dan sesungguhnya yuwaffas sobiruna, ya, hanya orang-orang yang bersabar, sobiruna. Jadi orang-orang yang bersabar itu disebut dengan as-sobiruna, orang-orang yang sabar. Ajruhum bighairi hisab, yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jadi ya Allah tuh memberi kita pahala unlimited. Emang cuman kuota doang yang unlimited gitu ya. Ada pahala juga, ada dong yang unlimited. Cuma Bu, biasanya kita sering ngomong nggak, aku ini sabar tapi dia sih ngerti. Itu namanya kita membatasi sabar. Sabar itu ada batasnya. Nah, sering kan kita dengar itu ya. Padahal Allah itu berjanji kalau orang yang sabirun, orang-orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa
batas. Kalau kita membatasi sabar kita, sama saja kita membatasi pahala kita. Siapa yang rugi, Bu? Ya kita juga yang rugi. Nah, jadi kalau kita aku sabar tapi kok dia masih gitu, berarti belum sabar. Karena sabar itu mestinya tidak terbatas sama dengan pahala Allah tadi ya, tidak terbatas. Nah, kalau misalnya orang yang sabar itu ya, kita kan kalau misalnya pulang dari pergi kemudian pulang ke rumah, misalnya ada suami di rumah, atau misalnya kita ketemu anak kita pulang ke rumah terus disalibin sama anak kita, assalamualaikum Bu, gitu, seneng ya Bu ya, karena anak sekarang soalnya cuek gitu ya, assalamualaikum Bu, gitu semua. Nah, kalau orang yang sabar itu yang ngasih salam siapa Bu? Ketika masuk surga nanti, ya. Yuk, pasti sering dengar ya di surat Ar-Ra'd ayat 2, malaikat bilang salamun alaikum, salamun alaikum bima sabartum ya. Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena bima sabartum, karena kesabaran. Masya Allah, Bu, kurang spesial lah, apalagi orang yang sabar tuh sampai dikasih salam sama malaikat, Bu, luar biasa ya. Jadi orang sabar tuh nanti akan diberi salam oleh malaikat, dan di sini dilanjutkan panikma uqbad-dar, itulah sebaik-baik tempat kesudahan atau surga. Jadi mau dong Bu dikasih salam sama malaikat, mau ya Bu? Mau, siapa yang nggak mau ya? Disambut di pintu surga. Nah, sabar itu sebenarnya ada 3 tingkatan, tidak hanya saat kita kena cobaan atau ujian. Yang level berikutnya apa Bu? Sabar ketika meninggalkan maksiat. Misalnya nih, ada orang yang lagi hijrah ya, meninggalkan circle-circle yang lama ya, teman-teman yang suka ngajak kegiatan-kegiatan yang tidak syar'i gitu misalnya ya. Kemudian diajakin nih, ayo yuk nongkrong yuk di kafe ini malam-malam gitu. Nah, dia bisa tuh bilang aku enggak keluar malam-malam. Nah, itu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, itu sabar level berikutnya. Mungkin kita misalnya orang yang ini ya, memang ekonominya sulit ya, pinjol di mana-mana kan Bu, sekarang pinjol aja gampang banget ya. Dia boleh sulit tapi ini menggoda nih, ada pinjol nih. Enggak lah, ini kan dosa. Nah, itu sabar dalam menghindari maksiat. Itu udah tambah keren Bu ya, kita semua kalau sudah bisa sampai situ. Nah, level berikutnya sabar dalam ketaatan. Nah, misalnya kita tahu nih kalau kita ini sebagai perempuan wajib menutup aurat ya Bu. Ada yang nggak setuju sini? Setuju ya Bu? Sudah jelas ini ya. Di Al-Quran kita dibenarkan untuk menutup aurat, tapi wah ini panas di luar, aku mau jemur di depan rumah ya, cuma 10 langkah. Kita tahu ini wajib. Nah, nggak apa-apa lah, aku agak repot sedikit, aku pakai baju ya, pakai kerudung, yang penting aku sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wah, itu keren banget tuh ya. Kita sabar untuk taat di situ ya. Nggak butuh taat juga butuh sabar kan Bu. Ibu-ibu kesini juga perlu sabar kan Bu. Gak apa-apa, kajian lagi meluangkan waktu 2 jam gitu. Ada kita di situ juga ada sabar di situ. Masya Allah. Jadi tadi satu, sabar dalam ujian atau cobaan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga apa Bu? Sabar dalam ketaatan. Nah, jadi ibu nih terus selalu ini itu kan sabar, mau belajar kan sabar ya. Kalau nggak sabar udah nggak ngerti, udah pergi gitu ya. Jadi sabar dalam thalabul ilmi nih kita sekarang ya. Nah, terus dari tadi cuma teori-teori aja, caranya gimana kok cuma bilang sabar ya. Nah, saya ada tips nih Bu, bagaimana kita itu bisa mempraktekkan sabar tadi ya. Yang pertama ya, kita ambil jeda. Kalau ada sesuatu atau peristiwa, diem dulu deh. Ibu-ibu pasti punya peralatan make up ya, baik itu bedak ataupun lipstick ya. Pernah Bu dihamburin anaknya Bu?
Pada pas lihat gimana? Misalnya nggak ambil jeda pasti gini, gimana sih kawan? Gitu panjang ya Bu. Coba ambil jeda dulu. Anak soleh, kenapa? Ya tetap marah, cuman kan nggak beludak yang pertama gitu ya. Ya, jadi atau misalnya ibu-ibu kita lagi belanja nih, ada ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang misalnya bawa juga gitu ya, menyerobot antrian. Kalau kita nggak ambil jeda, Bu maaf Bu, ini saya duluan gitu, kok ibu nyerobot? Gitu. Beda kalau kita, Bu, ini saya sudah ambil duluan, ibu habis saya ya, gitu. Beda, bisa kan kok? Nah, jadi kita ambil jeda dulu di situ, jangan langsung meluap gitu ya. Nah, jadi gitu, misalnya anak pulang sore harus main, ya diam dulu. Dari mana nggak? Gitu nggak. Ini sudah sore, udah maghrib, memang nggak mau masuk rumah. Panjang ya. Ibu ketawa, ini kayaknya pengalaman ibu. Iya. Ya, tahu lagi ya, suami ya, misalnya kita mau pergi dia malah punya kegiatan lain biasanya. Ya, entah itu apa gitu ya. Ya, jadi ambil jeda dulu ya. Jadi kita bisa mengontrol lisan kita gitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini pernah bilang, jangan membuat keputusan ketika sedang marah, atau kita jangan bicara saat sedang marah. Pasti udah beradul ini di kepala ya. Jadi saat emosi kita tuh marah, secara psikologi itu juga nirot di otak dia udah nggak terkoneksi dengan baik gitu loh, nggak bisa mikir dengan baik. Makanya kan ada ya Rasulullah bersabda, kalau kita marah ketika berdiri maka duduk. Jadi suruh ketika ambil jeda dulu. Nah, jadi kita ambil jeda atau pause ya Bu, masih bisa pause. Ya kita pause ketika kita mau marahin anak. Ya kita pause ketika mau debat sama suami gitu ya. Kita pause ketika mau nulis status. Ya itu sering juga tuh ya saya baca-baca ya. Udah ditolong malah nggak tahu diri, pokoknya saya sering tuh baca status orang, ya Allah ini apa ya, pada berkeluh kesah di status ya. Ya Bu, sekarang kita nggak cuma punya lisan tapi punya jempol ya. Ya jadi sabar, ambil jeda ketika mau bicara, mau ngomel, mau stres. Kita latihan dulu ya. Nanti pulang dari sini coba deh, kalau misalnya ada kejadian apa, coba diem dulu deh, jangan apa-ngapain dulu. Kita ambil jeda dulu. Nanti suaminya yang bingung, biasanya nih mama marah-marah kok sekarang jadi diem gitu ya. Sakit apa? Gitu ya. Gitu ya. Jadi ambil jeda dulu. Bisa ya Bu, nanti dipraktekkan ya. Insya Allah ya. Ya. Nanti ya. Yang kedua nih, ya. Setelah berjeda, apa ini? Kita menerima. Ya, misalnya tadi ada mungkin anak-anaknya ada yang nilainya kurang bagus sehingga tidak masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan ya. Tadi kita nggak langsung marah, kita ambil jeda dulu, kita menerima. Itu adalah takdirnya Allah, kodoknya Allah ya. Kita menerima. Nah, ada di surat Al-Fajr ya. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mana ya catatan? Ada bisa tolong dicari Bu, Al-Fajr, oh iya. Ya, pasti udah sering dengar juga Bu ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, artinya apa? Wahai jiwa yang nafsu jiwa mutmainnah yang tenang. Ya. Allah bilang irji'i, kembalilah. Irji'i itu kayak orang kalau misalnya mau cerai terus rujuk itu kan kembali Bu. Nah ini irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu ya. Rodiyatan, dengan hati yang ridho. Nah ada kata-kata hati yang ridho alias menerima. Rodiyatan mardiyah. Mardiyah di sini apa? Yang diridhoinya. Jadi hati yang tenang itu hati yang kita itu ridho sama ketetapannya Allah, alias menerima tadi ya Bu, dan juga Allah itu ridho sama kita. Jadi dua itu syaratnya. Allah nggak bilang ila robiki mardiyah, enggak. Allah kasih kata rodiyatan, artinya kita pun juga harus menerima takdirnya Allah, harus ada penerimaan di situ. Misalnya ada yang diuji dengan belum diberi omongan, yang terima. Ada yang diuji dengan punya omongan tapi
berkebutuhan khusus gitu ya, itu diterima ya, harus kita terima karena kita pun harus ridho sama ketetapannya Allah. Kemudian Allah lanjutkan apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah bilang maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan Allah juga bilang wadkhuli jannati. Allah memakai kata-kata masuklah ke dalam jannati, surgaku. Allah nggak bilang wadkhuli jannah, masuklah ke surga, tapi Allah pakai kata-kata jannati, surgaku. Jadi kayak silahkan masuk ke surgaku gitu loh Bu. Tadi sudah disambut malaikat, ini Allah suruh masuk ke sini, masuk ke surgaku. Luar biasa ya Bu ya. Di depan disambut sama malaikat, di dalam ada Allah di situ. Masya Allah, berarti kamu bayangkan itu aja ya. Jadi kalau kita bisa menerima ketetapan Allah, Masya Allah ya, ada hati yang ridho di sana. Jadi saat kita ambil jeda ya, kita bisa menenangkan hati, kemudian kita bisa ridho terhadap kejadian tersebut. Banyak ya di ayat yang lain ya, misalnya Al-Bayyinah ya, para sahabat itu masuk surga karena mereka ridho dan Allah juga ridho bagi kepada mereka. Jadi dua arah, kita ridho kepada Allah dan akhirnya Allah pun ridho sama kita. Kita Ibu, jadi kita belajar menerima. Nah, habis menerima apa ya? Tadi sudah mengambil jeda, kemudian kita menerima. Nah, sabar itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Sabar itu bukan berarti pasif. Ada Ibu kasus KDRT ya, artis ya, selebgram. Apakah dia ketika lapor ke polisi mengungkap kasusnya ini artinya dia tidak sabar? Bukan. Ya, sabar itu tetap ada. Kita bereaksi, tapi reaksinya dengan penuh kesadaran dari sesuai syariat gitu. Jadi ketiga ini adalah menata kembali langkah. Tadi kan berserakan ya Bu, berserakan. Misalnya pot bunga itu kalau ada kejadian terus berserakan bunganya, terus kita tata lagi itu di pot satu-satu tuh bunganya jadi indah lagi. Nah, jadi kita perlu menata prioritas kita ya, kemudian menata lagi langkah-langkahnya. Misalnya tadi ya ada yang berkebutuhan khususnya anaknya, ya udah harus apa nih, harus cari terapi yang pas buat dia apa gitu ya. Atau ada anaknya yang misalnya mau masuk perguruan tinggi belum lulus, ya udah apa nih langkahnya setahun ini, oke sambil cari skill belajar di mana. Jadi ada langkah di situ, nggak cuma ya wes lah nggak apa-apa, nggak kuliah, nggak gitu. Sabar nggak gitu, harus ada langkahnya. Habis ini mau ngapain gitu ya Bu. Gimana, bisa dipahami Bu? Karena Allah pun juga di surat apa nih Bu? Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Surat apa Bu? An-Syirah. Nah, sini kata-kata Allah, maka sesungguhnya ma'a itu bukan setelah ya, tapi bersama dengan kesulitan. Di situ ada kemudahan. Dari sini Allah menggunakan kata-kata inna tuh kalau di bahasa Arab harfun nasab itu kayak kalau tongkat Bu, itu kita tancapkan ke tanah. Jadi dia mengokohkan kalimat ini. Jadi Allah tuh pengen ini loh, kayak kalau tulisan tuh di bold ya Bu, di highlight gitu, di stabilo lah. Nah, Allah yang bilang sebenarnya kalau ada kesulitan ada kemudahan, bahkan sampai diulang 2 kali karena tahu kita ini suka menyerah gitu ya. Makanya udah pakai inna 2 kali lagi ya, kurang baik apa Allah tuh paham kita ini tuh susah dikasih tahu gitu ya. Nah, jadi percaya bahwa ada jalan ya, yang tadi rasanya gelap ya, setelah kita tenang menerima, insya Allah ada jalannya saat kita itu menata kembali langkah tadi. Ngapain ya habis ini kira-kira setelah ada ujian, misalnya harus kehilangan saya pernah yang laptop, terus apa yang harus saya lakukan gitu ya, nabung lagi atau pinjam laptop dulu. Jadi ada langkah di situ, nggak cuma wes nggak apa-apa, nggak cuma diem, nggak cuma pasif gitu, ada aksi di situ. Nah, tadi kemudian, setelah itu apa Ibu? Yang keempat, kita bisa mengambil hikmah atas kejadian tersebut. Tadi misalnya Pak Sony tadi ya, Pak Sony yang ketinggalan yang tadi saya katakan, hikmahnya diselamatkan dari musibah ya. Mungkin ada
Ada yang pernah bawa ketinggalan sesuatu di rumah? Pernah ya? Pergi terus ketinggalan balik lagi ke rumah? Pernah? Mungkin Allah ingin selamatkan kita dari musibah di jalan. Kita nggak tahu aja gitu. Kalau kita terus apa gitu ya. Pernah juga ya rumah saya ketinggalan barangnya, ternyata kompornya belum dimatiin. Nah kan Allah menyelamatkan di situ. Tuh ya, jadi ada hikmahnya di sana. Ya mungkin tadi kita ya terhindar dari musibah, kemudian juga menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, kayak tadi misalnya saya ditinggal ART saya harus ngelakuin apa-apa sendiri sambil kerja juga. Nah, kan jadi multitasking, jadi kuat ya, nggak baperan lagi karena ya udah nggak sepikir gitu ya. Ya insya Allah kita jadi pribadi yang lebih kuat gitu. Terus yang pernah hilang harta ya, mungkin Allah ingin kita itu menghilangkan kelekatan hati kita sama harta tersebut. Mungkin kita terlalu sayang sama benda tersebut, terlalu mengagungkan benda tersebut. Kemudian Allah ambil supaya hati kita cuma lekat kepada Allah gitu. Dan hikmah yang paling penting adalah ketika ibu-ibu dapat ujian, kira-kira apa Bu yang dilakukan? Rasanya pengen dekat sama siapa? Sama suami. sama Allah, sujud kita dipanjangkan ya, sholat tahajud, zikir ya, istighfar. Nah Allah tuh ingin kita lebih dekat sama Allah. Itu kan hikmah yang luar biasa yang tidak terbeli dengan materi ya Bu ya. Nah, jadi itu kita bisa mengambil hikmah. Ya walaupun hikmah tuh kita nggak tahu, tapi insya Allah ada hikmahnya. Kita kan terbatas ya. Tadi misalnya kita pulang dulu nih, ambil barang yang ketinggalan, kita nggak tahu nanti tadi kalau aku itu berangkat nanti kecelakaan, kan kita nggak tahu Bu. Tapi insya Allah ada hikmahnya di situ. Nah jadi tadi dengan langkah tadi ya, kita ambil jeda dulu kok ada suatu kejadian ya, nggak busuk-busuk ya, nggak keberungsung gitu ya, karena seorang muslim itu juga nggak boleh terburu-buru, itu juga tidak boleh. Kemudian jadi nggak langsung marah-marah, karena ada tuh orang yang merasa bisa marah itu adalah suatu prestasi. Oh tak seneng nih gue mau, kayak prestasi. Padahal marah itu semua orang bisa, dan itu adalah respon yang paling bawah ya, karena itu paling gampang. Jadi kalau kita merasa suka marah-marah, jangan bangga Bu, justru kebalikannya. Justru kebalikannya. Kemudian tadi mau jeda apa yang kedua tadi? Menerima ya, kita ya ridho terhadap ketetapannya Allah yang kita tuh nggak bisa ubah gitu loh. Kita dilahirkan dari keluarga mana, kita punya anak seperti apa, itu kan ketetapannya Allah. Atau ada kejadian-kejadian yang menimpa kita tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kita mulai melangkah lagi nih, kira-kira terus ngapain nih setelah ujian yang berat ini ya, aku harus mulai menata kembali hidupku, misalnya yang sampai parah gitu ya, aku harus ke psikolog, mungkin harus ke psikiater, dan gak apa-apa, itu sudah langkah untuk bangkit dari ujian tadi. Yang keempat adalah insya Allah ada hikmahnya di sana ya, kita mengambil hikmahnya. Nah jadi dari langkah-langkah tadi harapannya ya, kalau respon orang itu kan kayak untuk segitiga gitu ya Bu. Jadi paling bawah itu adalah marah, karena banyak orang bisa marah ya. Atasnya itu mengeluh, ya nggak marah sih, cuman dia kok kayak gini sih, ya kok hujan sih, kok nyalain hujan gitu ya, mengeluh. Naik lagi kita ya, sabar, naik lagi ridho. Nah kita mau jadi bagian yang segitiga paling atas yang kecil lagi. Kita mau menjadi orang-orang yang spesial, yang apa? Rodiyatan tadi, yang ridho terhadap ketetapannya Allah. Oh ya Bu. Nah, jadi bukan sampai level sabar aja, tapi sampai level ridho. Jadi insya Allah dengan tahapan-tahapan ini kita bisa mengubah diri kita dari level paling bawah, yaitu marah ketika ada kejadian atau peristiwa musibah yang menimpa kita, ke level yang paling atas, yaitu level ridho atau menerima, sampai nanti malaikat memberi salam kepada kita, salamun alaikum bima sabartum.
Masya Allah. Ya, gimana Bu kira-kira? Bisa dipraktekkan ya Bu? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah apalagi dengan mengambil jeda itu yang saya rasakan sih bisa sangat mengubah respon ya. Dengan paus tadi dulu Bu, itu benar-benar deh bisa merubah reaksi kita, respon kita. Oke, kira-kira gitu Bella tentang bagaimana kita memaknai hidup yang memang itu adalah sebuah ujian. Dan kalau kita benar memaknai hidup itu, maka kita bisa insya Allah menggapai surganya Allah, sampai Allah tadi bilang ya pada kulit ini ibadi wa kulit jannati, masuklah ke surga. Masya Allah. Ya gitu Bu ya. Mungkin ada yang ya saya kembalikan ke untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Atau sharing tidak boleh, nggak harus tanya gitu. Kalau ada siapa? Masih banyak waktunya supaya bisa ngobrol nih sebenarnya. Ya, waktunya masih lama. Enggak Bu, boleh sharing juga gitu ya. Boleh sharing atau apa gitu ya. Kayaknya Bu, saya nih pakai mana nih? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin share aja ya, Ustazah Sarah. Kita itu kadang bisa memaknai sebuah hidup itu ketika kita sudah melewati, atau kita pernah diuji, kita pernah istilahnya yaitu melewati semua itu kan. Iya, jadi mungkin kalau yang belum melewati ujian-ujian itu mungkin kita hanya berangan-angan, kita belum tahu kayak gitu. Istilahnya kita akan naik level ketika ujian kita itu makin banyak, makin bervariasi seperti itu. Mungkin bagaimana tipsnya untuk yang belum pernah mendapatkan ujian-ujian itu, tapi kita bisa memaknai hidup ini gitu. Gimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan pertanyaannya, saya awal-awal nanya, pernah nggak merasa capek? Jadi kalau nggak pernah harus gitu ya. Berarti udah easy going hidupnya ya, udah apa namanya? Jangan-jangan sudah sampai di level ini, cuma nggak tahu gitu kan. Nah, kita cek dulu. Mungkin aku tuh sudah sebenarnya menerima aja dari dulu gitu ya. Nah, cuma nggak ngerti ilmunya, jadi ternyata udah praktek gitu. Kalau belum, bagaimana yang merasa aku belum diuji seperti dia gitu? Kita ini ya, kita harus yakin dulu, kan kita pasti dong pernah punya ujian walaupun belum kita merasa bukan ujian yang berat gitu. Nah, Allah kan selesaikan ujian kita yang sebelumnya, ya kan? Jadi kita harus yakin kalau Allah itu akan menolong kita di ujian-ujian berikutnya. Nah, jadi jangan ada rasa takut, gimana ya nanti kalau di uji seperti itu. Jangan malah takut gitu. Kita harus percaya bahwa Allah itu akan menolong kita sebagaimana Allah menolong kita pada kejadian yang telah lalu, gitu ya. Nah, ada di Al-Quran ya, Allah tuh saya lupa ayatnya berfirman, jadi Rasulullah tuh pernah kan turun ayat terus tuh ya, tiba-tiba tidak turun ayat berapa lama gitu ya, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 3 bulan, jadi Rasulullah tuh bolak-balik Gua Hira gitu ya. Nah, kemudian turunlah ayat tersebut. Kemudian Allah bilang, bukankah dulu kamu tuh anak yatim, kemudian kami merawatmu. Jadi udah nggak usah overthinking, nggak usah bingung. Nah, apa dulu itu juga
aku kata baik, aku tuh juga menyelesaikan masalahmu loh, kenapa kamu harus bingung sekarang gitu loh. Jadi dengan menyadari bahwa Allah itu bantu kita di ujian-ujian yang lalu gitu ya, insya Allah kedepannya tuh kita udah tahu nih maknanya gitu, udah tahu oh nanti juga Allah akan tolong kok, tinggal kita itu melakukan step-step yang benar tadi. Mungkin ada suatu ujian yang kita itu nggak tahu jalan keluarnya, ya, nggak tahu jalan keluarnya, ya kita ikhtiar aja dengan menata langkah tadi, ya nanti Allah yang akan menyelesaikannya, membuka hikmahnya kepada kita, gitu. Pernah nggak Bu ngerasain ada musibah yang kita tuh nggak tahu gimana cara nyari solusinya, terus tiba-tiba Allah tolong dengan cara yang tidak terduga? Pernah Bu? Ada yang mau sharing sih? Benar? Apa? Gimana Bu? Mungkin cerita. Mungkin dulu masalah ekonomi kita nggak tahu kok sekarang perkembangan sini pesat jadi punya kos-kosan. Oh, itu masya Allah ya. Misalnya seperti itu. Iya betul. Ya benar ya. Jadi ingat cerita ibu mertua saya ya. Jadi teman-teman beliau itu kan tinggalnya di Wates ya. Mungkin dia petani biasa, secara ekonomi agak kurang. Tapi karena ada dibangunnya bandara, dapat ganti rugi. Bukan 100-200 juta lagi Bu, 2M, 3M gitu ya. Untung. Iya, untung ya. Jadi itu ya, tidak terduga-duga pertolongannya Allah gitu ya. Karena tadi yang sabar, ekonomi sulit tapi tidak maksiat gitu ya. Tidak misalnya pinjam yang ada ribanya gitu kan, Allah tolong dengan yang tidak terduga-duga gitu. Ada lagi Bu, mungkin yang mau sharing apa sih yang sampai benar-benar gelap, nggak tahu mau ngapa-ngapain, kok tiba-tiba muncul nih pertolongan, jawaban dari Allah. Mungkin ada Bu? Enggak. Jangan terlalu sharing ya, biar kita itu bukan disclaimer ya, ini bukan sombong, karena kita tuh ingin juga dong inspirasi yang lain gitu loh. Ingin meyakinkan bahwa oh Allah tuh tolong kok dari arah yang tidak terduga-duga gitu. Enggak, siapa yang mau sharing nih? Bu? Enggak, malu-malu sebenarnya. Mbak? Ini Mbak? Tanya aja ya. Oh, tanya aja. Disuruh sharing dan nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar, mungkin minta dikoreksi kalau salah. Kehadiran anak itu bisa sebagai anugerah, fitnah, ujian atau musibah kalau asalnya. Itu maksudnya kalau anugerah kan ya kita masih paham gitu loh. Maksudnya kalau musibah itu maksudnya bagaimana? Kemudian reaksi kita atau bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih Ustazah. Ya, ini masalah anak ya. Kenapa anak itu bisa jadi anugerah ataupun ujian atau fitnah gitu? Ya, kan Nabi Yusuf ya kan punya banyak saudara ya. Iya, 12 ya. Nah, bapaknya siapa? Nabi Yakub. Nah, jadi putra-putranya Nabi Yakub selain Nabi Yusuf itu adalah fitnah bagi Nabi Yakub, karena kan ini ya membunuh ya, mencoba membunuh Nabi Yusuf gitu loh. Jadi seperti itu ujian bagi kita gitu loh. Anak ini ya misalnya apa? Ya lebih ya misalnya melakukan hal-hal yang dilarang syariat gitu ya. Banyak ya Bu sekarang kita ini kota pelajar tapi kok semakin ngeri juga ya dengan lihat beritanya ya Bu. Yang inilah ya seks di luar nikah lah, yang apalagi sekarang kemarin lagi booming yang pinjol lah, kemudian sekarang yang lagi ini apa Bu? Miras ya. Miras tuh mama. Nah kalau anak ya Rasulullah ya, jika ada anak-anak yang terkena hal tersebut maka itu adalah ujian bagi orang tuanya. Yang itu maksudnya ujian bagi orang tuanya. Nah, sama kalau anak itu misalnya soleh itu anugerah. Nah, ujian ini bukan berarti berarti jadi gini, anak itu anugerah ya, misalnya soleh, hafiz gitu ya, kita sebagai ibu seneng kan, kemudian kita tuh bangga sama anak kita. Nah ketika misalnya nauzubillah min dzalik ya, ada yang seperti itu misalnya terkena miras atau apa, nah reaksi kita gimana gitu.
Kita sebagai seorang ibu, apakah kita marah sama Allah, kenapa anakku kok kayak gini? Nah, itu reaksi kita yang akan ditanya nanti. Ya, kalau anak kita misalnya terkena sesuatu itu adalah takdirnya Allah, tinggal kita bagaimana menyikapi hal tersebut. Misalnya ada yang mengusir anaknya, "Dah, bukan anakku, keluar kamu." Itu salah. Ya, harusnya bagaimana kita merangkul anak kita supaya kembali mendengarkan orang tuanya, kan benar Bu ya? Nah, jangan malah diusir, itu salah Bu, karena sampai pergi belum balik ya, masih tanggung jawab kita gitu loh, tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi mau itu anugerah ataupun ujian, yang dinilai Allah itu adalah reaksi kita gitu loh, reaksi kita, bukan anak ini gimana Pak, nanti yang bukan saya. Nah, jadi dua-duanya tuh sebenarnya kalau kita lihat ya ujian juga. Saya punya anak soleh hafiz, nanti kita bisa-bisa jadi sombong ya kan. Ya, jadi reaksi kita tuh yang dihitung oleh Allah. Nah, sama misalnya ya, ini ada ada guyonan. Nah, kalau misalnya suami pelit, nah itu musibah atau berkah? Musibah ya. Ada yang bilang berkah juga. Oh, berarti memang nggak boleh boros ya. Aku terhindar dari banyak hisap berapa gamisku di lemari gitu kan. Ketahui banyak. Aku terbebas dari hisap check out banyak gitu kan. Nah, kan tinggal bagaimana kita memaknai hal tersebut gitu ya. Terus saya bilang, "Mas, kamu pelit aja ya," gitu juga gitu ya. Kalau Ustazah, kalau ini apa kan itu juga yang kadang bingung kan, pernah dengar pasangan itu ya cerminan kita gitu. Kalau misalnya entah pasangan kita misalnya zolim gitu, berarti apakah itu ya sama dengan kita tuh juga pasangannya itu juga zolim? Kalau untuk pasangan itu adalah cerminan kita, saya belum dapat dalil secara syar'i sih Mbak. Belum. Jadi itu mungkin cuma kiasan saya kurang paham itu. Tapi kalau cerminan sepertinya bukan. Karena kan Fir'aun istrinya siapa? Ya. Apakah itu cerminan, satu di neraka, satu di surga, penghulu wanita di surga? Nggak bisa ya, nggak bisa dicerminkan gitu ya, kan nggak mau lah sih Bunda Asia jadi cerminannya Fir'aun, enggak kan? Nah, jadi tadi yang bilang suaminya pelit itu pasti Fir'aun apa lagi. Jadi sabarnya sih ada Bunda Asia ini. Nah gitu, jadi bukan cerminan. Suami istri itu layaknya pakaian itu apa? Menutupi, pada air ditutupi, kemudian apa lagi? Melengkapi ya, terus memperbagus. Nah, ini yang sering dilupakan. Memperbagus artinya apa? Ya tadi ya, saling belajar agama itu kan memperbagus ya. Nggak cuma ya kita pakai baju kan juga mau yang bagus lah ya, nggak yang robek-robek apa gimana. Nah, itu fungsinya suami istri itu juga gitu. Ilmu agamanya saling ditingkatkan gitu, kemudian amalnya juga ditingkatkan. Mungkin ada yang mulai halakoh atau ngaji kecil-kecil setiap maghrib ya, teman saya gitu sama keluarganya ya, sama suaminya sama anaknya. Jadi tiap maghrib itu dibacakan satu hadis gitu, ayahnya yang bacain, jelasin, nggak harus dijelasin. Kalau belum paham ya cuma dibaca aja gitu loh. Jadi itu sama-sama memperbagus gitu, memperbagus suami dan istri gitu ya Bu. Jadi bukan cerminan ya. Karena ada yang suami masuk neraka, istri masuk surga dan sebaliknya. Tapi kita maunya dua-duanya masuk surga. Amin ya, ketemu lagi di sana gitu ya. Amin. Enggak? Lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Saya mau sadar itu susah sekali ya Mbak. Kita sering menasihati orang sabar itu mudah sekali, tapi kita mengalami sendiri belum tentu kita bisa sesabar itu. Ya. Sabar itu kan perkara hati ya, tapi terlihat dari tindakan. Ya tadi ya, sabar kita itu nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, sabar tidak menyalahkan takdir. Ada tuh misalnya keluarganya yang wafat gitu, kenapa perginya cepet banget gitu, udah itu kan menyalahkan takdir kan, maksudnya sudah sampai ajalnya gitu ya. Kemudian ya tangan juga ya, misalnya tidak memukul ya, tidak melakukan hal yang maksiat. Nah, sabar itu memang perkara hati, tapi terlihat dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan gitu.
Jadi tahan aja nih omongan lisan. Nah itu sabar, insya Allah kita sudah posisi sabar itu gitu. Ya, soalnya kalau sabar cuma konsep itu memang susah dibayangkan. Tapi kalau sudah ada stepnya tadi dan artinya kita tidak melakukan hal yang ofensif ya. Ofensif itu menyerang seseorang ya, ataupun defensif yang misalnya kita tadi ya antrian diserobot kita langsung gimana sih bukan saya antri duluan. Nah itu ya, kalau kita sudah nggak kayak gitu, insya Allah kita sudah sabar gitu. Gitu. Kasih. Untuk acara selanjutnya doa dari saudara. Oh doa aja, nggak ada lagi nih. Materinya singkat padat, semoga bisa dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita tundukkan ya kepala dan hati kita sebelum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji bagimu atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, terutama nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk menuntut ilmu di majelis yang mulia ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu hari ini yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendekatkan kami kepadamu dan menuntun kami untuk lebih taat kepadamu. Berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta saudara-saudara kami seiman. Ampunilah kami semua yang duduk di majelis ilmu hari ini. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang istiqomah dalam beribadah dan memperjuangkan agama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dunia dan akhirat, dari segala keburukan dan dari tipu daya syaitan. Karuniakanlah kami husnul khotimah di akhir kehidupan kami, di mana malaikat-Mu menyambut kami di pintu surga. Tempatlah kami di surga-Mu yang penuh kenikmatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala salah kurangnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya kembalikan